Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo Pak Panji yang sudah menonton selaku sebagai dosen dari mata kuliah Praktikum Suatu Data. Dan halo juga teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Syarif Rizie Syahab dengan NIM 2210511158. Di sini saya akan menjelaskan program bahasa C saya yang berlaku sebagai tugas besar atau tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Suatu Data, yaitu program bahasa C penanggung jawab besar. Mari saya jelaskan gambaran besar apa maksud dari program ini. Nah, program ini adalah program yang ditulis dalam bahasa C yang menggunakan konsep struktur data pohon. Pohon ini terdiri dari beberapa simpul-simpul atau node yang mewakili anggota keluarga dan relasi di antara mereka. Setiap simpul atau node memiliki beberapa atribut seperti nama, tipe dosa, serta dosa yang spesifik. Nah, serta referensi kesimpulan anak, anak pertama, dan saudara selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke rincian codingannya. Nah, dimulai dari tahap abstract node, kita memiliki char name, integer, tipe data integer dengan namanya total dosa, kita memiliki char dosa, stroke node, indok anak pertama, dan saudara pertama. Nah, pertama, kita mendefinisikan struktur data node untuk merepresentasikan simpul di dalam pohon. Nah, setiap simpul memiliki nama, total dosa, serta nama dosa spesifik yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Nah, serta mereka juga punya referensi seperti ke induk, anak pertama, serta ke saudara selanjutnya. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi itu buat node. Jadi, buat penjelasannya itu adalah untuk membuat dan mengalokasikan in memory ke node baru. Nah, buat fungsi node ini, itu digunakan untuk membuat dan menginisialisasikan sebuah simpul baru dengan nama dan jumlah dosa yang diberikan. Fungsi ini digunakan untuk mengalokasikan memori untuk simpul baru dan mengisi atribut-atributnya dengan nilai-nilai yang sesuai. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pembahasan cari node, yaitu find atau digunakan atau dinama lain namanya find simple. Nah, untuk find simple ini saya sudah buat penjelasan yaitu untuk mencari node dengan nama yang sesuai dalam pohon. Tapi untuk gambaran luasnya, fungsi ini digunakan untuk mencari sebuah simpul di dalam pohon berdasarkan nama. Kita gunakan fungsi cari node di sini ya. Fungsinya akan melakukan pencarian secara rekursif mulai dari simpul root. Nah, mulai dari simpul root. Jika simpul dengan nama yang sesuai ditemukan, maka fungsi ini akan mengembalikan referensi ke simpul tersebut. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas untuk fungsi node cari anak dengan dosa atau cari sebuah simpul dengan dosa yang spesifik. Nah, selain yang tadi, program ini juga menyediakan fungsi cari anak dengan dosa. Seperti nama fungsi di atas ini yang digunakan untuk mencari anak dengan nama tertentu yang melakukan dosa tertentu. Fungsi ini bekerja dengan cara yang mirip dengan cari node, tetapi juga memeriksa daftar dosa setiap anak ditemukan. Jadi untuk menggambarkan secara lebih luas, setelah kita membuat sebuah pohon dan kita sudah memasukkan data-data dalam pohon, maka dengan menggunakan fungsi cari anak dengan dosa itu, setelah kita memasukkan setelah pohonnya telah dicetak, maka kita bisa mencari anak atau node atau simpul yang di dalam pohon tersebut dengan memasukkan dosa yang dilakukan oleh simpul tersebut. Selanjutnya, kita akan lanjut ke void tambah anak. Sekarang kita akan masuk ke tambah anak atau tambah simpul. Nah, saya bagi penjelasan di sini yaitu menambahkan anak ke dalam pohon dengan menghubungkannya ke node induk. Nah, maksud dari fungsi ini adalah kita dapat menambahkan anak ke dalam pohon dengan menggunakan fungsi tersebut. Fungsi ini akan menghubungkan simpul anak ke simpul induk yang diberikan. Jika simpul induk tidak memiliki anak, maka simpul anak akan menjadi anak pertama. Jika sudah ada anak, maka simpul akan menjadi saudara selanjutnya dari anak-anak sebelumnya. Jadi semisalnya, saya membuat induk dalam program ini, nama Betty. Setelah itu, saya akan dengan menggunakan void tambah anak ini atau menambahkan simpul, maka saya dapat menambahkan sebuah anak dari induk tersebut. Sehingga menambahkan dan menambahkan
simbol-simbol yang terdapat dalam pohon tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita menggunakan void hapus dosa. Nah, void hapus dosa saya sudah memberikan penjelasan di sini, yaitu menghapus dosa dengan indeks yang diberikan dari node yang diberikan. Nah, maksud dari fungsi ini adalah program ini juga memungkinkan pengguna kita sebagai pengguna untuk menghapus dosa tertentu yang dilakukan oleh seorang anak. Fungsi hapus dosa ini digunakan untuk menghapus dosa dengan indeks yang diberikan dari simpul yang diberikan. Nah, fungsi ini juga dapat membebaskan memori yang digunakan oleh dosa yang dihapus. Nah, dalam alur program tersebut, kita setelah kita membuat sebuah pohon dan kita sudah mencari anak dengan dosa atau simpul dengan dosa tertentu, maka setelah itu proses yang selanjutnya yang akan dilakukan adalah untuk menghapus dosa di pohon tersebut. Sehingga kita saat kita menghapus dosa tersebut, maka program ini akan mencetak lagi pohonnya dengan dengan dosa-dosa yang terbarui. Jadi misalnya saya membuat pohon di awal, saya menghapus dosanya, maka program tersebut akan mencetak lagi pohonnya setelah penghapusan dosa. Logikanya seperti itu. Dan yang terakhir, dan yang kedua dari terakhir adalah void untuk menghancurkan pohon. Nah, atau void destroying the tree. Di sini kita mempunyai fungsi yaitu hancurkan pohon untuk menghancurkan seluruh pohon dan membebaskan semua memori yang dialokasikan. Program ini menyediakan fungsi hancurkan pohon seperti yang tertera di sini yang akan digunakan untuk menghapus dosa dengan yang digunakan untuk pemanggilan rekursif untuk menghapus setiap simpul dan dosa-dosa yang terkait. Jadi pada akhir program akan dijalankan akan dieksekusi sebuah fungsi yang bernama hancurkan pohon. Jadi pada saat kita selesai dengan semua eksekusi yang kita lakukan, maka pohon yang kita buat pada awal akan dihapuskan. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah fungsi untuk mencetak pohon pre-order. Nah, yang terakhir, program ini juga memiliki fungsi cetak pohon pre-order, maaf, yang digunakan untuk mencetak pohon secara pre-order. Fungsi ini menggunakan level identasi yang untuk memberikan representasi visual dari struktur pohon. Fungsi ini mencetak nama simpul, jumlah dosa, dan daftar dosa dari setiap simpul secara berurutan. Nah, sekarang kita akan mencoba menjalankan program ini. Di sini uh, uh, saya mempunyai command prompt dan kita akan mencoba mengkompilasi atau mengcompile program ini menggunakan MinGame. Kita menggunakan syntax chain infection. Setelah itu, saya akan masuk langsung ke file yang pada saya tertera. Selanjutnya saya akan masukkan program saya itu menggunakan syntax ECC name file min o. Lanjut saja kita masukkan yang kita yaitu ini kan Excel. Kita compile, menunggu hasilnya dan kita bisa langsung run program ini. Kita mulai. Nah, pertama kita diminta oleh program untuk memasukkan jumlah simpul yang kita mau. Nah, saya akan menggunakan input yang sudah tertera di dalam modul tugas besar akhir, tugas besar atau tugas akhir yang sudah diberikan oleh Pak Panji, yaitu kita memasukkan simpul sebanyak 8. Nah, setelah itu kita akan dimintakan oleh program dengan input masukkan nama Pak penanggung jawab dosa beserta jumlah dosa. Nah, jadi yang kita mintakan adalah untuk memasukkan input dari node yang kita yang dari node, maaf, kita sih mintakan untuk memasukkan input atau data dari node yang sudah kita minta. Kita sudah minta 8. Nah, oleh karena itu kita sekarang dimintakan oleh program untuk memasukkan data dari node tersebut. Sini saya akan menggunakan eh, menggunakan copy paste
dan memasukkan ke dalam program kita. Full screen. Yang pertama adalah nol awal mula dan nol. Karena tidak memiliki dosa, maka program akan dilanjut dan kita akan memasukkan awal mula Adam dan dua. Karena pada akhir input ini kita memasukkan dua, dua adalah jumlah dosa yang dilakukan oleh Adam. Maka program akan memintakan kita untuk memasukkan jenis dosa pertama untuk Adam. Dan untuk pada setiap input yang dilakukan, namanya akan selalu berubah. Itu sesuai dengan input kita, jadi namanya tidak selalu masukkan jadi satu dosa, jenis dosa ke satu untuk Adam. Tidak. Kalau kita misalkan namakan Adam kita ganti dengan parah, atau tidak, kita langsung nanti makan program akan mengikuti dengan inputan kita. Itu masukkan jadi dosa pertama untuk Adam, Giba atau Farah. Kita akan sesuai dengan yang diminta oleh tugas akhir, yaitu kita masukkan pertama melanggar aturan, dan yang kedua tertipu setan. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk masukkan node ketiga karena kita sudah memasukkan dua node ya, yaitu nol awal mula nol dan awal mula Adam dua. Kita sekarang akan memasukkan simple atau node ketiga, itu Adam Didi. Nah, lupa saya jelaskan, yaitu apa maksud dari input yang kita masukkan. Yaitu kita memasukkan sebuah input di mana nama orang tuanya adalah, misalnya yang di sini, yaitu namanya, orang tuanya namanya awal mula. Anaknya yang melakukan dosa adalah Adam, dan dia melakukan dosa sebanyak dua. Nah, sama seperti ini, nama ayahnya adalah Adam, anaknya namanya Didi, dan dosa yang dilakukan Didi adalah sebanyak tiga. Nah, kita klik enter. Nah, yang pertama kita ingin minta adalah masukkan jenis dosa pertama untuk Didi. Dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh akhir, kita akan masukkan menyontek. Dan yang kedua adalah sering berbohong. Dan yang ketiga adalah buang sampah sembarangan. Nah, ya kita akan sekarang program memintakan kita untuk memasukkan input keempat dan seterusnya. Jadi saya akan langsung saja melakukan input tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sekarang setelah kita memasukkan, sekarang saya sudah fast forward, saya sudah memasukkan semua input untuk dosanya serta input kita pada pohonnya. Kita sudah memasukkan data untuk pada siap simpul. Dan sekarang kita akan melihat pohonnya eh, memasukkan setelah saya memasukkan data-data untuk siap simpul. Nah, sekarang begini tampilan pohonnya. Dapat dilihat pohonnya adalah dengan judul pohon sebelum tobat. Karena seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa pohonnya akan kita edit setelah untuk mencari anak dengan dosa tertentu. Nah, makanya saya namakan pohon sebelum tobat. Jadi ini pohon sebelum kita melakukan proses penghapusan dosa. Seperti lihat di sini, orang tua yang paling tua adalah nol dengan dosa nol, awal mula juga anaknya dari nol dengan dosa nol. Adam, seperti tadi kita sudah memasukkan dua dosa yaitu melanggar aturan dan tertipu setan. Didi dengan dosa tiga, Dodi dengan dosa dua, Farfar dan Dadi adalah anak dari Dodi dengan masing-masing dosanya satu yaitu sama menyontek, dan terakhir Lulu, yaitu dengan dosa menyontek dan tidak jujur. Kita punya diri yang merupakan anak dari Adam yang kita input sebelumnya. Sekarang ini adalah tampilan pohonnya. Tampilan pohonnya sudah kita tampilkan. Sekarang kita akan melakukan proses berikutnya yaitu untuk pencarian anak. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada program ini kita memiliki fungsi yaitu mode cari anak dengan dosis tertentu. Jadi maksud dari program ini, jadi sekarang kita akan mengeksekusikan fungsi itu tersebut. Nah, di sini kita bisa masukkan pencarian nama anak dan jenis dosa. Jadi jika kita menggunakan format tersebut, maka yang ditampilkan adalah anak anak dengan maksud saya itu yang akan ditampilkan dari output adalah anak tersebut dengan ayahnya dan ancestornya atau predecessornya yang memiliki dosa yang sama. Jadi misalnya saya memasukkan di sini Lulu
hashtag menyontek. Karena diminta oleh tugas besar informasi seperti ini, maka kita akan mengikuti. Jika kita klik enter, maka yang tampil adalah Lulu, Dodi, dan Dadi. Dan jika kita lihat pohon, jika kita melihat pohonnya, maka Lulu benar menyontek, dia menyontek. Dadi menyontek, Dadi menyontek. Dodi menyontek, Dodi menyontek. Oleh karena itu, kita bisa melakukan pencarian, harus melakukan pencarian dengan dosa tertentu. Sekarang misalnya kita flip the switch. Misalnya kita mengganti lagi programnya. Misalnya saya Ctrl C dan saya merun lagi programnya. Kita akan memasukkan inputan sebelumnya. Saya langsung copy paste lagi ya untuk mempercepat waktu. Sekarang kita akan melakukan pencarian. Misalnya kita melakukan dengan var yang menyontek. Karena saya lihat var mempunyai predecessor yang menyontek juga. Misalnya kita gini. var yang menyontek. Maka yang tampil adalah var dan Dodi. Karena var punya dosa menyontek dan Dodi punya dosa menyontek juga. Oleh karena itu, maka program ini tidak hanya sesuai dengan yang diminta oleh tugas besar itu lalu dan mengetek, tapi jika kita modifikasi inputnya kita, maka program akan juga mengecek dan memasukkan ayah-ayah atau predecessor yang sebelumnya yang memiliki dosa yang sama. Tetapi, misalnya saya melakukan Ctrl C lagi, dan saya menjalankan program lagi, dan saya akan memasukkan input yang sama. Nah, sekarang kita akan coba mencari sebuah ayah yang anaknya itu tidak memiliki dosa tertentu. Yang ayahnya itu tidak memiliki dosa sama sekali seperti itu. Seperti misalnya kita menggunakan Lulu tidak jujur. Maka yang keluar adalah tidak ada leluhur dari Lulu yang memiliki dosa tidak jujur. Karena apa? Karena program ini fungsinya adalah untuk mencari predecessor yang mempunyai dosa tersebut yang sama seperti anak yang kita masukkan. Jika anak memiliki dosa tertentu, tapi leluhurnya tidak memiliki dosa tertentu, dia tidak memiliki dosa yang sama, maka program akan mengeluarkan pesan tidak ada leluhur dari leluhur yang memiliki dosa tidak jujur. Maka karena itu, program ini sudah sesuai dengan spesifikasinya, yaitu untuk mencari dosa atau predecessor yang memiliki dosa sama dengan anak yang kita masukkan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah indeks untuk hapus dosa. Nah, untuk hapus dosa, saya menggunakan fungsi di bawah intelligent main ini, dapat dilihat. Dan berikut adalah search input saya. Ini adalah search engine yang saya gunakan. Ini adalah untuk tampilan pohonnya. Dapat dilihat. Ini adalah untuk pencetakan pohon. Nah, itu cetak pohon pre-order di sini. Ini search input yang saya gunakan adalah fungsi untuk mencari ayah dari seorang anak dengan memasukkan format nama anak dan jenis usaha. Dan ini adalah fungsi untuk melakukan delete atau penghapusan dosa. Dapat dilihat sini bahwa fungsi dari maksud dari fungsi ini adalah kita bisa menghapus dosa dari tree yang kita mau tergantung dari input yang kita masukkan. Oke, dapat lihat di sini kita langsung saja masuk ke programnya untuk dapat klarifikasi yang lebih jelas. Nah, yang kita dimintakan oleh program setelah kita mencarikan anak, yaitu adalah penghapusan dosa. Yang kita diminta adalah masukkan jumlah dosa yang ingin kita hapus. Dan saya memasukkan range di antara 1 sampai 10 untuk meminimalisir kesalahan data atau kesalahan input yang bisa diulang oleh user. Maka yang kita dimintakan, kita akan sesuai dengan tugas besar kita akan masukkan 2. Kita masukkan 2. Nah, yang pertama, kita diminta untuk memasukkan jenis tobat yang pertama. Nah, jenis tobat yang pertama kita juga menggunakan format yang sama seperti pencarian dosa, yaitu nama anak dan jenis dosa. Kita akan mengikuti langsung dengan modulnya. Maka kita akan memasukkan Didi menyontek dan var menyontek. Jadi saya langsung aja Didi menyontek.
Nah, oleh karena itu, setelah saya memasukkan Didi menyontek, maka program akan mengeluarkan pesan dosa menyontek kepada Didi telah ditobatkan. Dan yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam pohon ini eh, jika pun saya ubah nama-namanya, saya ubah ikutnya, saya ubah nama Adam seperti Farah atau Tiba, maka program akan mengikuti dan mereka akan mengikuti juga nama dosa yang saya sebutkan. Saya menyebutkan dosanya adalah eh, mencuri atau maling. Yang melakukan dosa tersebut adalah Farah. Maka pohon tersebut akan menampilkan pesan itu dosa mencuri pada Farah telah ditobatkan. Karena itu, eh, ini adalah tampilan yang terjadi jika kita masukkan input yang benar pada deletion index yang kita buatkan. Nah, selanjutnya sekarang kita akan memasukkan jenis tobat yang kedua. Karena kita memasukkan dua sebagai jumlah dosa yang kita ingin hapus. Oke. Selanjutnya adalah far. Nah, sudah sesuai. Dan ini yang ketiga. 3, 2, 1. Nah, seperti dapat dilihat di sini, kita setelah saya memasukkan file-file menyontek sebagai dosa kedua yang kita ingin hapuskan, maka program akan sama aja seperti sebelumnya memasukkan pesan dengan tulisan dosa menyontek pada file-file telah ditobatkan. Dan setelah dia mengirimkan pesan tersebut, maka program akan minta pohon lagi. Seperti yang dilihat di sini, pada akhir sini adalah fungsi untuk mencetak pohon setelah tobat. Berikut printf-nya kita cetak pohon lagi, maka program setelah kita memasukkan dosa yang kita ingin kita hapus serta input-inputannya dengan format yang benar, maka program akan melakukan pencetakan pohon yang terupdate atau saya sebut di sini pohon setelah tobat. Pohon setelah tobat di sini kita sebelumnya seperti ini kan. Sebelumnya kita mempunyai Didi menyontek, nah Farfar menyontek, Farfar menyontek, Didi menyontek, Farfar dan Didi menyontek. Seperti yang di atas ini. Ya kan? Maka karena itu, pohon setelah tobat akan menghapus dosa Didi yang menyontek. Sekarang tidak ada. Sekarang awal Didi punya 3 dosa. Sekarang dia punya 2 dosa, yaitu yang berbohong dan membuang sama sembarangan. Pada Farfar, karena Farfar mempunyai satu dosa saja, yaitu menyontek. Maka dosa tersebut akan hilang dan hilang dari pohon tersebut. Dan setelah programming selesai, akan dijalankan sebuah fungsi yang disebutkan sebelumnya, yaitu hancurkan pohon atau destroy the tree. Ini akan menghapuskan semua simpul dan semua data pada simpul tersebut untuk menghancurkan pohon pada pohon tersebut. Nah, eh, dan pada akhirnya kita sudah selesai pada penjelasan programnya. Itu dia penjelasan mengenai program pohon keluarga dan pencatatan dosa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep pohon di dalam pemrograman bahasa C. Terima kasih sudah menonton. Saya juga terima kasih juga pada Pak Panji yang sudah membimbing saya dalam memahami materi pohon setiap dan juga binary tree. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu saya untuk memahami logika dari program ini. Saya juga berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini wawasan kalian dan pemahaman kalian juga tentang binary tree terluas dan lebih diluaskan. Saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kata salah. Sekali lagi, mohon maaf bila kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.